sekolah yang tidak aman. Pondok itu banyak amannya, masih kebobolan, apalagi sekolah. Loh, saya tidak menjelekkan sekolah, tidak. Memang itu kembali kepada masing-masing. Tapi perlu kita ketahui pergaulan ya itu mempengaruhi pengaruh yang luar biasa, hadirin. Sehingga saat ini sudah menjadi biasa orang hamil di luar nikah. Kalau dulu malunya luar biasa, sekarang menjadi hal yang lumrah hamil di luar nikah. Anaknya pacaran, orang tuanya nggak menghiraukan lagi. Anaknya dibawa sama laki-laki lain, orang tuanya nggak menghiraukan lagi. Anaknya pulang malam, orang tuanya tidak menghiraukan lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh kita, hadirin. Bagaimana orang tua menganggap maksiat yang dikerjakan oleh keluarganya adalah hal yang lumrah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi saat ini, hadirin, marak perselingkuhan di mana-mana, marak perzinahan di mana-mana. Kita enggak bilang, kita enggak tanya pelacur. Kalau pelacur sekarang ini berani menawarkan diri. Kalau pelacur dulu Pak, yang ditawarkan cuma supir truk. Ya, yang di AW, yang di stop itu di jalan-jalan sama pelacur cuma truk-truk saja. Sekarang mobilnya ulama gini di stop, mobilnya guru gini di stop, ustadz gini ditawari. Kenapa? Karena mereka tidak punya malu lagi, mereka tidak punya rasa malu lagi, sehingga siapapun asalkan menghasilkan uang maka mereka akan menggunakan hal tersebut. Lihat Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para pelacur bersolek menawarkan diri dan tidak malu dan tampil di sosial media. Kita kadang lihat buka Facebook, malu kadang kita lihat berita-berita seperti itu. Mereka tidak malu lagi. Dia bahkan ceritakan pengalamannya. Saya sama si fulan, si fulan, si fulan. Oh ini begini, diceritakan di media sosial. Ini upaya bagaimana orang Yahudi menjadikan Indonesia ini adalah perzinahan menjadi hal yang lumrah. Ini hati-hati. Kan baru tahun ini kita lihat bagaimana di media sosial orang menceritakan pengalaman jadi pelacur. Baru tahun-tahun ini, hadirin. Ini ingin menjadikan pelajaran, ini mengajari kepada anak-anak Anda. Kenapa? Hal itu adalah hal yang biasa, nggak perlu malu, hati-hati. Makanya jaga betul anak-anak kita, hadirin. Kalau Anda nggak jaga betul, kita punya anak, sebentar lagi anak Anda jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan, hadirin. Kalau kita lihat dulu ada orang berzina, malunya luar biasa. Sekarang orang berzina pamer, bahkan ditampakkan, ditunjukkan. Hati-hati. Dan antum tahu dosa zina itu dosa yang begitu besar, dosa yang hampir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita berzina, hadirin. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, kata Nabi, jangan mendekati zina. Mendekati zina gini jangan, apalagi sampai berzina. Kenapa? Fa innahu kana fahishatan, karena itu hal yang buruk, hal yang busuk, wa sa'a sabila, dan jalan yang jelek, jalan yang tidak bagus. Orang kalau sudah berzina, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam diri dia dan keluarga dia. Kita pernah mendengar satu riwayat hadis yang mengatakan man zana zunya walau fi haiti dari.
siapa orang yang berzina, maka salah satu dari keluarganya akan dizinahi walau di pagar rumahnya sendiri. Kita pernah dengar hadis ini kan? Orang yang berzina, maka salah satu keluarganya akan dizinahi walaupun di pagar rumahnya sendiri. Kalau ada yang berzina, maka siap resiko, akibatnya tanggung sendiri. Orang kalau sudah berani berzina, maka Anda harus berani tanggung resiko. Kenapa? Entar lagi istrimu dizinai. Kalau tidak, entar lagi anak perempuanmu dizinahi. Kalau tidak, adik perempuanmu dizinahi, ibumu dizinahi, walaupun itu di rumahmu sendiri. Hukum karma berlaku hadirin dalam bab zina. Sehingga diceritakan di sini, walamma sami'a dzalika ba'dul muluk arada tajribatahu fi bintin lahu wa kanat fi ghayatil jamal. Ada seorang raja zaman dulu, dia ketika mendengarkan hadis mengatakan orang yang berzina maka keluarganya akan dizinahi walau di pagar rumahnya sendiri. Kemudian seorang raja ingin mengetes, ingin mencoba apakah hadis ini betul atau tidak. Ini hadis betul atau tidak. Dan raja ini, Bu, Pak, punya putri yang masih muda, umur 17-18 tahun, fi ghayatil jamal, saat itu masih cantik-cantiknya. Putri raja cantiknya luar biasa. Ya, siapapun memandang akan tertarik. Putri raja putih, cantik. Kemudian fa'amara imra'atan faqiratan an tatufa biha fil aswaq wa hiya maksyufatal wajhi. Kemudian dia perintahkan perempuan tadi itu siapa? Putrinya tadi itu yang kasihan, yang nggak punya dosa. Seorang anak perempuan nggak punya dosa, bapak yang berbuat dosa, anaknya jadi kena. Tapi karena bapaknya seorang raja ingin mencoba ini hadis betul atau tidak, apakah hukum karma itu berlaku? Orang yang berzina maka keluarganya akan dizinahi walau di pagar rumahnya sendiri. Kemudian kata raja, dia perintahkan perempuannya untuk keliling kota, di pasar-pasar keliling, jalan dengan wajah terbuka. Artinya apa? Tidak pakai cadar, pakai kerudung aja, supaya orang tahu bagaimana kecantikan ini perempuan. Wah, cantik betul ini perempuan. Kemudian dia perintahkan wala tamna ahadan minat ta'arud laha bi syai'. Diperintahkan kepada putrinya, nak, nanti kamu keliling di pasar ke kota, kalau ada orang yang mau ngapa-ngapain sama kamu jangan dilawan. Jangan dilawan, mau diperkosa sekalipun jangan dilawan. Dan dia perintahkan sama anak buahnya, sama tentaranya, prajuritnya, ya, nanti kalau ada laki-laki yang menggoda putriku, kalau perlu diperkosa di depan kamu, jangan kamu tangkap, biarkan saja. Ya, ini orang mikir ini raja gimana sih ya? Kok putrinya digitukan ya? Putrinya mau diperkosa sama orang, suruh biarkan. Prajuritnya dilarang untuk menangkap, biarkan saja. Mau diapa-apain, mau dirampok kah, mau diperkosa kah, mau dibegal, mau dibunuh kah, biarkan, kata raja. Kamu lihat saja. Baik raja, ini perempuan apa maksud bapak saya ini? Tapi dia nurut, perempuan solehah, cantik luar biasa, nurut. Dia keliling keluar ke pasar. Fama marrat biha ala ahadin illa atraqa ra'sahu wa lam yamudda nadharahu ilaihi hayat minha. Tidaklah perempuan itu jalan di satu jalan berjumpa dengan orang sekelompok lewat di pasar, orang nunduk semua. Kenapa? Ini tahu dia putri raja. Oh, ini putri raja, nunduk semua, nggak berani ngelihat. Kemudian
falamma raja'at wa qarubat min daril muluk amsakaha insanun wa qabbalha thumma dhahab. Selesai keliling di pasar, di kampung-kampung, pulang perempuan ini. Ketika sampai di pagar rumah, baru masuk, ya mendekati rumahnya, tiba-tiba ada seseorang laki-laki lari dari kejauhan, Pak, lari laki-laki nggak dikenal, seorang pemuda yang tidak dikenal. Kemudian perempuan ini langsung dipegang dan dicium. Ya, prajurit mau nggak menghalangi nggak bisa, perintah raja suruh biarkan. Ya, perintah raja suruh biarkan. Putrinya mau diapain sama orang biarkan. Ya, prajurit ngeliat doang. Putrinya diciumi sama orang, ngamuk, kurang ajar. Habis dicium, pergi ini pemuda. Tangkap prajurit. Kata prajuritnya, nggak berani. Raja nyuruh jangan ditangkap. Kayak apa? Dia telah melecehkan saya. Tetap prajurit nggak berani bergerak, nggak berani. Perintah raja jangan ditangkap. Marah ini. Fadakhalat biha 'alal muluk 'alal malik fas'alaha amma hasalaha fa akhbaratul qissah. Kemudian putri raja ini, Pak, datang kepada bapaknya, marah-marah, Pak. Abah, apa maksudnya semua ini? Saya tadi dilecehkan sama seorang laki-laki nggak dikenal. Saya dicium di depan orang semuanya. Ini mempermalukan saya. Masa seorang ayah seperti ini, anaknya dicium sama orang, dilecehkan, tangkep, bah. Begitu ngomong gitu, langsung sujud syukur abahnya. Tambah bingung anaknya. Loh, ya apa? Anaknya dicium orang kok sujud syukur. Ya, seharusnya marah. Ini tambah sujud syukur, bersyukur. Alhamdulillah, kata dia, syukur kepada Allah. Bingung, loh apa? Anakmu dicium sama orang, dilecehkan, kamu sujud syukur, senang. Kata dia, wahai pertiku, alhamdulillah, ma waqa'a minni fi umri qad illa qublatan wahidah li imra'atin. Putriku, gini ceritanya, nak, demi Allah, kata dia, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak terjadi apa-apa dalam seumur hidupku kecuali aku pernah mencium sekali seorang perempuan, sehingga waqat fausistu biha, dan sekarang aku dibalas di dunia. Aku seumur hidup gak pernah ngapa-ngapain, aku gak pernah nakal, gak pernah berzina, gak pernah pacaran, kecuali kata raja, aku pernah mencium seorang perempuan sekali aja, dan sekarang dibalas oleh Allah di dunia, dan itu pun di depan rumahku sendiri. Jadi aku bersyukur bukan karena kamu dicium, enggak. Kenapa? Ternyata hadis itu benar. Ya, makanya hati-hati. Kalau Anda, ya, misalnya kalau Anda selingkuh misalnya, berarti Anda ridho, sebentar lagi anak Anda selingkuh, putri Anda selingkuh ntar lagi. Kalau Anda, istri Anda akan selingkuh ntar lagi. Hati-hati. Sekarang Anda senang berzina, enak, hati-hati, tanggung resikonya. Ntar lagi anak Anda akan dizinahi, ntar lagi istri Anda akan dizinahi. Hati-hati. Ini hadis luar biasa. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, lebih-lebih zina. Kenapa? Karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah yang luar biasa. Anna ba'da qudat Bani Israel safara hajjan wastakhlafa akahu ala zaujatihi. Seorang qadhi, hakim sekarang, dia tadi itu menitipkan istrinya kepada saudaranya. Dia titipkan istrinya kepada saudaranya, dan dia seorang hakim ini akan berangkat haji. Ya, seorang hakim akan berangkat haji. Dia titipkan istrinya kepada saudaranya. Dek, titip ya istri saya berangkat haji. Tolong dijaga, ya. Keperluannya apapun, makanan, kasih dulu, nanti aku ganti. Baik bang, kata adiknya. Fadakhala 'alaiha yauman wa rawadaha an nafsiha.
Ini Pak, istrinya pejabat ini, Pak, istrinya hakim ini cantiknya luar biasa. Perempuan yang cantik. Fadakhala 'alaiha yauman warawadah an nafsiha. Kemudian adiknya, saudaranya hakim ini suatu saat masuk ke rumahnya iparnya yang perempuan ini. Begitu masuk ngelihat, ya Allah cantiknya iparku. Ya, dia kaget, ternyata iparku cantik luar biasa. Langsung digoda, diajak berzina. Kakak ipar, suamimu itu haji lama. Sekarang kan haji kan lama Pak, naik pesawat aja lama, apalagi zaman dulu naik kuda, naik onta, bisa berbulan-bulan. Suamimu itu lama berangkat haji, kamu pasti kesepian. Ayo, ini ada aku, kita berzina. Kemudian berkata perempuan tadi, iparnya, faqalat lahu ittaqillah wa la takhun akhak. Hei adik ipar, kata dia, bertakwa kepada Allah, jangan kamu berkhianat kepada saudara kamu. Jangan khianati saudara kamu. Aku ini kakak iparmu, kok berani-beraninya kamu begitu. Faja'ahu iblis fi suratin rajul wa qadahu aqim 'alaihal bayyinah bizina warjamha in lam tutabi'uk fa akhbaraha bidzalik. Kemudian ada iblis berubah menjadi seorang laki-laki, berubah wujud, memberi cara, ngasih cara sama pemuda tadi. Kamu kepengen enggak main sama si iparmu itu? Mau? Gini aja, ancam dia dengan zina kalau dia enggak mau taat. Kalau enggak nurut, katakan dia akan didatangkan bukti bahwa perempuan tadi berzina dan akan dihukum rajam. Pak, kalau zani muhson itu orang yang berzina sudah punya keluarga, hukumnya itu Pak dipendam setengah badan dan dilempari dengan batu sampai mati. Taruh di lapangan, lempari batu sampai mati. Itu hukum rajam. Itu hukum rajam. Hei iparku, kalau kamu tidak mau berzina dengan saya akan nyewa saksi palsu, akan sewa, akan saya bayar, akan saya suap, yang akan bersaksi bahwa kamu telah berzina dan kamu akan dihukum mati dengan rajam. Mau tidak berzina dengan saya? Mau tidak main dengan saya? Kata si perempuan, wah perempuan solehah, enggak berlaku ancaman seperti itu. Kata dia, if'al ma turid, lakukan yang kamu inginkan, silahkan. Aku enggak mau berzina, aku takut kepada Allah, dan aku enggak mau berkhianat kepada suamiku. Baik, kata dia. Faqama 'alaiha al-bayyina bizina zuran wa rajamaha. Dibikin Pak bukti palsu, dipanggil saksi palsu. Beberapa saksi, 4 saksi mengatakan bahwa perempuan ini berzina dan kemudian dirajam. Wah, kurang ajar kata orang kampung. Ya, suaminya pergi haji, enak-enakan di rumahnya sama orang. Difitnah. Orang kampung marah semua. Difitnah perempuan soleha ini, dibilang berzina, dikarak Pak sampai di lapangan dilempari batu Pak sampai tidak bernyawa, sampai mati. Begitu mati dibiarkan sama orang, biarkan aja mayatnya, tidak usah dikubur. Perempuan kurang ajar, tak pikir orang soleha, saya pikir perempuan baik, ternyata istri suaminya berangkat haji berzina, kata orang kampung. Orang kampung nggak paham kalau ini perempuan difitnah. Ketika pulang orang kampung dipikir mati perempuan ini, dipikir sudah mati. Enggak lama ketika malam hari, famarra biha rajulun jammal lailan. Pada malam hari ada orang pemilik onta yang naik onta lewat di tempat itu. Ketika lewat, wa kana fiha baqiyatu hayatin fasami'a aninaha fa akhadha ila manzili. Lewat di kampung itu kok di lapangan dia mendengar suara orang merintih kesakitan. Aduh, siapa? Dilihat loh, perempuan berdarah-darah sudah, penuh dengan darah. Kemudian dibawa karena kasihan, ini orang baik.
Orang ini yang punya onta ini, pembawa onta ini, dia bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia bilang sama istrinya, istriku mandikan dia, kasih makan dia, kasih baju dia. Kemudian dimandikan sama istrinya, disuapi, diobati lukanya sampai selesai dan kasih makan. Dan ini perempuan Pak tidak berani pulang ke kampungnya. Kenapa? Takut dibunuh lagi sudah. Kenapa? Kalau tahu masih hidup bakal dibunuh. Kemudian akhirnya tinggal di rumah orang yang punya onta tadi itu. Enggak lama, fadakhala alaiha ba'du ashabi fara'aha jamilatun farawadha an nafsiha. Kemudian teman-teman orang yang pemilik onta datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya kok ngelihat perempuan cantik. Bro, siapa perempuan cantik itu? Tumben aku lihat ya. Emang siapa dia? Istri kedua. Kata dia, enggak, dia perempuan yang cuma menginap di rumah saya. Orang lain, bukan istri saya, bukan keluarga saya. Oh, tahu. Kemudian Pak, ternyata digoda sama teman-temannya pemilik onta tadi itu. Digoda untuk diajak berzina. Kenapa? Tahu orang lain. Famtanaat, dia menolak. Kata dia, hei, kalau kamu nolak, malam ini kubunuh kamu. Kata orang-orang tadi itu, temannya orang yang nolong tadi itu, temannya orang yang nolong. Kalau kamu nolak, kamu akan kubunuh malam ini, kusembelih kamu. Fadakhala 'alaiha lailan liyadhbahaha. Kemudian nolak, tidak, terserah. Kerjakan yang kamu inginkan. Perempuan taat, mau dibunuhkah? Tidak masalah bagi dia, asalkan aku enggak berzina. Baik, malam ini kubunuh. Kemudian Pak, para pemuda-pemuda tadi, temannya orang tadi itu, temannya orang yang nolong, malam-malam datang Pak untuk nyembelih ini perempuan. Ternyata Pak, faghalata fadzabaha wadal jamal, salah nyembelih. Yang dibunuh anaknya orang yang punya onta tadi itu, bukan perempuan. Salahnya malam-malam, lampu gelap, dipikir wah ini sudah perempuan tadi itu yang cantik, dibunuh, disembelih Pak. Ternyata apa? Salah nyembelih. Yang dibunuh anak pemilik rumah. Perempuan itu selamat. Wa kana hadza qad allafa yahabbaha. Ini Pak pemilik onta tadi itu Pak sebenarnya Pak jatuh cinta sama perempuan ini. Jatuh cinta. Begitu dia tahu anaknya disembelih karena salah, langsung dikatakan, Pak Toha darahim wa qala laha ukhruji min manzili. Gini aja dah, aku lihat kamu nggak kuat. Memang aku cinta sama kamu. Aku mau balas bisa, cuma aku jatuh cinta sama kamu. Dan aku lihat kamu ingat anakku sekarang. Sekarang kata dia, ini uang keluar dari rumahku. Aku ingat anakku, nggak kuat. Aku kata si pemilik onta tadi itu, keluar kamu dari rumahku. Keluar perempuan tadi itu, kasihan Pak, perempuan soleha Pak, masya Allah. Keluar dari rumahnya dengan bawa uang tadi itu, bawa uang yang dikasih pemilik onta. Begitu keluar, fa kharajat fara'at syahsan. Di tengah jalan dia melihat ada orang dipukuli Pak, digebukin Pak, diikat di pohon, dipukuli Pak, sampai lemes. Tanya, lo tunggu, kenapa kamu pukuli dia orang? Kenapa dipukul? Jangan dipukul kata dia. Kata dia, perempuan, jangan urus. Ini orang punya utang sama saya. Emang berapa utangnya? Sekian dirham. Kebetulan perempuan tuh uangnya pas. Ini kata dia, aku punya uang. Sudah, jangan kamu siksa lagi, jangan kamu pukuli, ini hutangnya saya bebaskan, saya lunaskan. Ah, baik, makasih, kata dia si orang itu. Pulang, ditolong Pak pemuda tadi itu, pemuda yang digebukin tadi itu. Mengatakan saking berterima kasihnya pemuda tadi ditolong, mengatakan la akunanna abdan lak. Ibu, kata dia, Mbak, sekarang aku ingin jadi budak kamu. Kamu telah melunasi hutang saya sekarang siap jadi budak kamu. Kalau pian nggak tolong tadi, saya mungkin mati dipukuli tadi sudah. Mati sudah saya. Kamu penyelamat saya, kamu penolong saya. Sekarang saya ingin jadi budak kamu. Kata perempuan, baik, ayo ikut saya jadi budak sekarang. Fasara maha ila sahil bahar faradafabat. Jalan si budak tadi itu dengan si perempuan tadi sampai ke pinggir laut, sampai di pelabuhan. Istirahat sebentar.
Ini laki-laki tadi itu habis ditolong, padahal habis ditolong loh Pak, habis dibantu, ngelihat, majikanku cantik juga kata dia. Ya, majikanku cantik juga. Akhirnya digoda. Ayo kita berzina, ayo begini-begini. Marah perempuan itu. Kata dia, hada jazai minka. Apakah ini balasanmu kepadaku? Ku bebaskan kamu, ku lunaskan hutangmu, ku tolong kamu, ku selamatkan kamu. Apakah ini balasanmu kepadaku? Falamma aisa minha qala litajid fi markab. Ternyata Pak, diajak nggak mau perempuan itu marah ini. Yang tadi sudah jadi budak, yang ditolong tadi. Padahal ditolong. Iya ini sudah ditolong mentung ya ini sudah ya. Iya nggak mau tahu, ditolong nggak mau balas budi, tambah bikin masalah. Wah, marah tadi itu budak tadi datang kepada pemilik kapal. Bos, ada apa? Aku punya budak cantik kata dia. Itu di pojok perempuan itu budak saya. Tidak difitnah lagi. Itu budak saya jual kepada kamu. Indi jariyah jamila uridu bai'aha. Aku punya budak cantik, aku ingin jual. Falamma ra'ahat tajir dafa'alahu thamanha 300 dinar. Kemudian ketika pedagang tadi ngelihat, orang di kapal ngelihat, cantik. Berapa harganya? 300 dinar. 300 dinar. 300 dinar, Bu. 1 dinar itu 4 juta. Kali 300 berapa? 300 dinar. Baik, saya jual kata dia. Dijual budaknya. Tapi satu dia kata ini apa? Dia punya kekurangan satu. Dia nggak mau ngaku jadi budak. Kalau pengen katakan itu budak saya, dia nggak akun saya bukan budak. Pasti gitu. Itu kekurangannya. Kata dia, gampang itu urusan saya. Tanya, hei, kata dia, ayo, kamu ikut saya. Kamu sudah ku beli kepada tuanmu. Lu kenapa? Aku merdeka. Aku sudah tahu kekurangan kamu. Ayo, kata dia. Aku sudah tahu kekurangan kamu. Ayo ikut saya. Lu aku ini merdeka bukan budak. Dah, diajak, dipaksa Pak, dibawa ke kapal. Wah, selesai. Memang orang baik katanya. Awalnya tersiksa, tersakiti, tapi di akhirnya manis orang baik. Pasti sudah. Fa'akhadha kurhan, dibawa paksa. Falamma kana al-lail madda yadaha ilaiha faqalat ittaqillah fadaraba wajhaha fa'asafatir riyah. Dibawa ke kapal, kapalnya jalan sampai di tengah laut. Di malam hari orang tadi itu masuk kamar. Masuk kamar ingin apa? Ingin berhubungan. Ya ngamuk Pak, namanya memang bukan budak. Marah loh. Kata dia, ittaqillah, bertakwa sama Allah kamu. Aku ini orang merdeka bukan budak. Dipaksa mau diperkosa, ditampar wajahnya perempuan tadi itu. Ditampar wajahnya, dipukuli, disiksa. Kemudian ketika dipukuli langsung istadda ala safinati fagharikat. Datang ombak yang luar biasa Pak. Iya, gelombang yang besar sampai kapalnya pecah dan tenggelam. Sampai kapal pecah dan tenggelam. Tapi fahafidallahul mar'a, Allah jaga wanita tadi itu, dijaga sama Allah. Selamat si perempuan itu. Allah jaga perempuan tadi selamat. Hatta tala'at minal bahri wa wasalat ila malikin adil. Sampai terombang-ambing berhari-hari di laut, kemudian sampai di satu daerah, satu negeri, yang mana di negeri tersebut adalah memiliki pemimpin kerajaan yang adil. Ya, sampai dibawa ke satu daerah yang pemimpinnya adil. Ketika sampai di situ, dia cerita sama raja, diceritakan aku begini, masya Allah. Akhirnya ditolong sama raja, dikasih makan, kasih tempat, kasih rumah Pak untuk ibadah, khusus rumah pribadi untuk perempuan tadi itu. Untuk apa? Fabana laha khalwatan tata'abbad fiha. Dikasih rumah, kata si raja, gini aja Bu, Mbak, pian ibadah di tempat ini. Pian kan perempuan solehah, perempuan baik, ini saya kasih rumah, fokus aja ibadah, gak usah ngurus yang lain. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasya'a khairuha bisolah. Sampai beberapa tahun kemudian, ya, menyebar luas
kabar dia bahwa dia menjadi perempuan solehah dan doanya mustajab. Melebar Pak, meluas kabarnya sampai orang Pak berbondong-bondong datang ke sana minta doa. Orang didoakan sembuh, yang sakit dikatakan faqasada ashabul ahad fada'at lahum faburi'u. Orang yang punya penyakit parah didoakan sembuh, orang punya utang didoakan langsung bisa bayar. Ini terkenal perempuan tadi itu mustajabud dakwah, doanya mustajab. Jadi orang keramat, jadi orang keramat, tersebar kepada seluruh dunia. Falamma ja'a zawjuha, kembali kepada suaminya. Falamma ja'a zawjuha minal haji sa'al anha. Suaminya nggak tahu apa-apa. Ketika suaminya pulang dari haji, sampai di rumah ngelihat istrinya tidak ada. Lu, mana istri saya ini? Kok nggak ada istri saya? Kemudian tanya sama saudaranya, "Dek, mana iparmu? Istri saya kemana?" Dikatakan, "Bang, innaha zanat farujimat." Bang, istri kamu bang berzina, ditinggal kamu berbulan-bulan, dia nggak kuat, ternyata dia punya simpanan, dia berzina dan dia dirajam dan dia sudah meninggal dunia. Suaminya sedih mendengarnya, Pak. Ya apa, aku ini ibadah berangkat haji, kok begitu istriku. Marah Pak aslinya suaminya Pak. Tapi mau diapakan lagi, sudah saksi ada saksi. Kemudian orang kampung juga mengatakan betul dirajam sampai mati. Mau diapa, sudah ya sudah, kata si hakim suaminya tadi itu, pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fadakhala ala akhihi fawajadahu qad amiya basaruh wa waqa'atil aklatu fi afwahish syuhud. Ketika dia ke rumah saudaranya, ternyata Pak saudaranya sudah buta, kena satu penyakit yang mana dia buta, dan dia Pak yang ngasih makan saksi palsunya tadi itu Pak, yang dia bayar, yang dia suap, dia yang ngerawat Pak, yang ngerawat saksi palsu, dan saudaranya yang memfitnah buta, tidak bisa ngelihat. Faqila li zawjiha khudh akhaka wadhhab bihi ila imratin salihah bi makanin kadah tad'ulah. Kemudian kata istrinya, berarti adik iparnya ya, istrinya si buta tadi itu, dia punya adik punya istri, istrinya yang mengatakan, "Bang, tolong ya, apa? Bawa berobat adikmu ini, buta dia. Semenjak istrimu mati dirajam, adikmu buta, nggak lama. Tolong ya sembuhkan adikmu ini, suamiku ini sembuhkan. Di mana mau berobat? Saya dengar di negeri ini ada perempuan solehah, katanya doanya mustajab." Ya, saya dengar kabar di negeri seberang ini ada perempuan solehah yang masya Allah ahli ibadah. Ya, coba bawa adikmu ke sana untuk didoakan supaya bisa ngelihat, supaya tidak buta. Berangkat, baik berangkat. Suaminya berangkat, si hakim dengan adiknya tadi itu yang buta. Falamma sara bihi tabi'ahu syuhud fasaru ma'hu. Saksi-saksi palsu juga ikut Pak, ingin berobat juga. Fara'au fi tariqihim al-jammal wa ma khusahibul ladzi dabah wa adu qad asabuha. Kemudian di tengah jalan berjumpa dengan pemilik onta yang anaknya disembelih, yang mana pemilik onta tadi itu sedang membawa teman-temannya yang dulu ingin membunuhnya. Teman-temannya yang dulu nyembelih anaknya Pak, yang salah membunuh itu, sedang terkena penyakit juga. Tanya, mau kemana? Mau ke negeri seberang. Kenapa? Di situ ada perempuan soleha, katanya doanya mustajab. Kami mau minta doa semuanya. Ayo bareng-bareng katanya. Bareng-bareng. Kemudian jalan lagi, di tengah jalan wajadu syabban a'ma. Sampai di tengah jalan berjumpa dengan pemuda buta. Tanya, siapa yang pemuda buta ini? Ternyata wa huwa alladzi khallasathu minas salab. Ternyata pemuda buta ini adalah pemuda yang dulu dia tolong ketika dipukuli sama orang, yang dia tolong dengan bayar utangnya, dan dia mengganggunya dan dia jual sebagai budak. Ternyata sekarang jadi buta. Yang ditolong tadi itu tidak balas. Buta dia.
Mau kemana? Aku mau berobat. Ayo ikut, aku juga buta. Ikut juga dia. Sampai di tengah jalan lagi berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan pemilik kapal yang tenggelam itu, Pak. Jadi kumpul semuanya, Pak. Ya, kumpul semua. Mulai iparnya sampai pembunuh pembunuh anak pemilik onta, kemudian sampai pemuda yang dia tolong dibebaskan, dilunaskan hutangnya, sampai juga pemilik kapal yang pernah beli dia itu, yang membawa paksa, kumpul. Mau kemana? Aku dapat musibah besar, aku minta tolong supaya usahaku kembali lagi. Kemana? Di sana ada perempuan soleha, supaya didoakan sembuh. Ayo berangkat semuanya ini. Sampai di situ, falamma wasalu ilaiha wa talabu minha ad-du'a arafahum. Sampai di negeri itu, sampai di rumah perempuan tadi itu, mengatakan, dan ini perempuan ngelihat, Pak, langsung tahu, Pak, ini suamiku, ini iparku. Tapi pakai hijab dia, pakai penutup. Tapi dia tahu itu suamiku, ini iparku, ini orang yang dulu mengganggu saya, ini dulu yang menjual saya, ini pernah menggoda. Tahu semua. Ini kumpul semua, kata dia. Kesempatan, kata perempuan ini, tahu. Kata mereka, Bu, tolong doakan saya buta, saya kena musibah, aku bisnisnya hancur, tolong doakan, Bu, ya. Kata dia, perempuan ini mengatakan, man i'tarafa bidzambih da'autu lahu. Yang mengaku kesalahannya aku akan doakan. Yang ngakui dosanya aku akan doakan. Yang enggak ngakui, tidak, aku enggak akan doakan. Terpaksa ngakui, Pak, ya, satu persatu. Mengatakan faqalahu zaujuha. Iparnya ngomong yang buta tadi itu. Ana astahyi min akhi. Aku kalau ngaku aku malu sama saudaraku. Aku malu sama kakakku kalau aku ngaku. Bahaya ini ya. An adzkura dzambi bihuduri, kalau aku menyebutkan kesalahanku di samping dia. Kata abangnya, labas ya akhi, alaik, enggak apa-apa, ceritakan aja. Ini enggak paham ini si hakim ini ya. Si suami perempuan ini enggak paham. Enggak apa-apa, adekku, ceritakan aja. Aku ikhlas kok. Ceritakan aja. Akhirnya cerita si iparnya tadi itu. Rawattu imra'atu an nafsiha fa'abat. Suami, wahai kakakku, abangku, maaf ya, sebenarnya istrimu itu dibunuh karena aku pernah menggoda istrimu dan istrimu nolak, nggak mau. Aku menggoda untuk berzina, istrimu nggak mau. Akhirnya aku paksa, dan aku akan memaksa dia, memfitnah dia dengan menyewa beberapa saksi untuk mengatakan bahwa dia berzina supaya dia dirajam dan dibunuh. Ngakui. Kata suaminya, ya mau diapakan lagi, takdir sudah. Tapi aku tidak terima dengan ini sebenarnya. Tapi sudah hal ini terjadi. Baguslah kalau kamu mengakui kesalahan kamu dan kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemilik onta juga mengatakan, ana wajadtu imra'atan inda hadzal jamal farawathu fa'abat faratu adzabah fa asabat sikin waladahu fandabah. Kata si orang tadi itu juga, aku juga pernah mendapati perempuan cantik, aku menggodanya dan dia enggak mau, dan aku membunuhnya. Ternyata salah bunuh, yang aku bunuh adalah pemilik onta. Ngakui semuanya. Orang tadi juga mengatakan, yang buta pemuda, aku juga pernah ditolong sama seorang perempuan. Yang mana perempuan ini aku tolong, ternyata aku jual sama seorang saudagar kaya. Orang pemilik kapal juga mengatakan, aku juga pernah membeli seorang perempuan dan aku menggodanya, dia nggak mau. Dan dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, dan aku memukul wajahnya, langsung kapal hancur lebur. Dan aku sekarang menjadi orang yang bangkrut dan rugi dan terkena musibah. Kemudian si perempuan mengatakan, faqalat li zawjiha udnu minni fakashafat lahu an wajha. Perempuan tadi mengatakan, laki-laki di pojok, kamu masuk ke sini. Bingung enggak? Yang di pojok itu siapa? Ya hakim itu, suaminya yang berangkat haji itu.
Kamu masuk ke sini, bingung, loh, emang ada apa? Masuk aja ke sini kamu. Begitu masuk takut dia, Pak. Dia buka cadarnya, ternyata istrinya. Kaget dia. Falamma raha qala laha innaki zaujati wa innaki bari'atun mimma dzukir. Apakah betul kamu istriku? Betul suamiku, aku istrimu. Dan kata istrinya, semuanya yang diceritakan itu palsu, semuanya aku difitnah wahai suamiku. Kemudian kata perempuan ini, hei suamiku, qad sami'ta qaulahum fa in syi'tal qisas awil af. Hei suamiku, kamu telah mendengar kisah mereka semuanya. Mereka telah memfitnah aku, mereka mendolimi aku, mereka telah berbuat jahat kepada istrimu ini. Sekarang terserah pilihan kamu, ingin dilanjutkan apa ingin dimaafkan? Kisos atau dimaafkan? Paham enggak? Mau dikisos atau dimaafkan? Terserah, keputusanmu hai suamiku. Kamu telah mendengarnya sendiri. Bagaimana kejahatan saudara kamu, bagaimana kejahatan teman pemilik onta, bagaimana kejahatan pemuda yang aku tolong, kejahatan juga ini saudagar kaya. Sekarang terserah kamu suamiku, mau diapakan mereka? Mau dimaafkan atau dilanjutkan perkaranya? Kata suaminya, wa amma ana faqad afautu anhum. Orang baik juga ternyata suaminya. Kalau aku istriku, aku maafkan mereka. Aku maafkan mereka. Wa qalat Allahumma kshif anhum darrahum fabir'u. Langsung perempuan tadi istrinya angkat tangan, ya Allah, sembuhkan mereka semua ya Allah. Langsung sembuh. Yang buta langsung bisa ngelihat. Yang punya balak langsung balaknya dicabut oleh Allah, dan yang kena penyakit langsung sembuh daripada penyakitnya. Kenapa? Doanya perempuan mustajab. Perempuan ini mustajab. Langsung akhadaha zaujuha fabaqiyat ma'aha. Langsung dibawa lagi oleh suaminya pulang dan tinggal dengan suaminya. Nah, inilah Pak, orang-orang yang menjaga harga diri daripada berzina akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Pak, kisah-kisah orang yang dituduh berzina. Banyak Pak orang yang perempuan yang dituduh berzina. Di antaranya siapa? Sayyidatuna Maryam. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, dituduh berzina. Tapi lihat Allah angkat derajatnya. Oh, tidak apa-apa dituduh zina. Ntar lagi Anda akan diangkat derajat sama Allah. Tapi jangan sampai Anda berzina. Kalau Anda berzina hadirin, maka akan dihancurkan oleh Allah dan dihinakan dan direndahkan dunia sampai akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga keluarga kita, Allah jaga putra-putri kita, Allah jaga keluarga kita semuanya daripada perzinahan. Keluarga kita khususnya Allah jaga daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.